Hai teman-teman, selamat siang. Kita nggak tahu nih agenda hari ini apa aja, tapi yang jelas kita mangan warteg dulu. Ngecel saya 10 tahun ini kok aja lihat lumayan. Kita makan warteg bareng Rian. Agenda hari ini kita nggak tahu mau kemana, tapi sepertinya mau ngerjain thesis kayaknya. Sendal dibuka. Ngerjain thesis kayaknya. Go. Telur. Tahu. 11 ribuan. Iyalah. Oh, usus. Ini buat kucing. Buat kucing. Mangan tuh. Mangan Maeta. Ayo makanlah kita yuk. Sekarang sudah jam 5 sore. Nggak ada kegiatan apa-apa, nggak ada kuliah juga. Ada kuliah online malam nanti. Malam ini via Zoom gitu. Tapi hari ini saya pakai waktu buat nonton film India. Judulnya, sebentar, saya lupa judulnya. Barusan banget nih selesai. Nama judul filmnya itu Shihor. Shihor 2019. Saya nggak tahu pronunciation-nya itu seperti apa. Tapi Shihor atau Cikor gitu. Cikor. I don't know. Never mind. Saya nggak tahu pronunciation-nya seperti apa. Terus aksen Indianya itu seperti apa, saya nggak tahu. Pokoknya saya nonton film itu. Itu filmnya durasinya 2 jam 2 jam 20 menit. Filmnya bagus banget. Saya rekomendasiin buat kalian, filmnya bagus banget. Saya hanya mengutip satu quotes dari film itu. Katanya, kita sibuk, katanya ya, di kata aktor utama, kata aktor utama pada film itu, dia mengatakan bahwa kita itu terlalu sibuk memikirkan kalah menang, tetapi lupa bagaimana cara menjalankan hidup, menjalani kehidupan. Itulah intinya gitu ya. Tapi kalimat itu sebenarnya bisa kita tafsirkan lebih sebenarnya. Maksudnya kita tafsirkan atau kita pakai retorika dalam kalimat itu kepada peristiwa-peristiwa yang lain misalnya. Seperti ini misalnya. Orang sibuk mengejar SBMPTN atau orang sibuk mengejar UTBK atau SNMPTN atau SBMPTN. Pokoknya orang sibuk mencari untuk kuliah di negeri sebenarnya kan. Orang pontang-panting belajar ini, belajar itu. Bagus, belajar itu bagus banget. Tetapi ada yang penting di situ. Menjalani hidup, menjalani kehidupan dengan baik dan benar, itu saja. Kalau kita hubungkan ya, itu. Karena banyak anak-anak di zaman sekarang ini yang stres kalau tidak lulus ini. Seperti film itu film juga menarik teman-teman, karena case yang diangkat itu soal anaknya yang tidak lulus sekuliah negeri. Ya pokoknya dia tidak lulus kuliah di tempat kuliah yang diinginkan oleh orang tuanya dan diinginkan oleh anaknya. Terus anaknya frustasi, akhirnya dia mau mencoba bunuh diri gitu. Ini case-nya sama sebenarnya, tapi mereka lupa bagaimana caranya untuk menjalani hidup dengan baik. Itu pesan penting sih menurut saya. Karena orang banyak sekarang ini berlomba-lomba mencari kekayaan, tetapi dia abai dengan kehidupannya, abai dengan keluarganya, abai dengan anak-anaknya dan segala macamnya. Kalau kita hubungkan lagi misalnya, orang sibuk mencari pekerjaan tetapi abai dengan kesehatannya, abai dengan kehidupannya, abai dengan keagamaannya, abai dengan spiritualitasnya gitu, spiritualnya, abai dengan ketuhanannya, dan abai dengan segala macamnya. Mereka udah fokus dengan hal satu itu saja. Tapi sebenarnya malah banyak kehidupan yang lain yang harus kita jalani, yang membuat kita menjadi lebih bermanfaat dari mendapatkan satu tujuan kita itu. Itu pesan yang saya tangkap dari film itu. Tapi bagi saya, buat teman-teman, saran saya untuk nonton aja filmnya. Mungkin kalian juga punya penafsiran sendiri. Dalam istilah filsafat itu menerapkan ilmu hermeneutik untuk menafsirkan film-film itu. Wah, keren ya. Untuk menafsirkan film yang saya sebutkan tadi. Silakan kalau mau teman-teman nonton, saya sarankan untuk nonton film tersebut, namanya Cihor.
I don't know, nggak tahu pronunciation-nya seperti apa, tapi tulisannya CHI. Saya tampilin aja dari sini nih. Ini filmnya. Oke, saran saya nonton itu aja. Filmnya bagus buat memotivasi kita untuk menyemangati diri kita, untuk memberi kita pikiran yang lain, bagaimana caranya menjalani hidup ini gitu loh. Mungkin ujung-ujungnya bisa stoicisme juga gitu. Cara hidup stoicisme gitu. Oke teman-teman, saran saya seperti itu. Nonton aja. Hai teman-teman, selamat siang. Ini hari kedua. Kemarin gak ada kegiatan apa-apa, kita nonton aja film India Sihor, kalau nggak salah itu namanya. Lupa, Sihor 2019. Nah sekarang hari Jumat, tanggal 17 Juni 2022. Nggak tahu, hari ini juga nggak ada kuliah, jadi nggak ada kegiatan apa-apa mungkin. Jadi saya rasa mungkin melanjutkan thesis aja mungkin, tapi ya kita nggak tahu ya. Jadi mungkin kita hanya melanjutkan thesis agar bisa seminar proposal secepatnya. Oh iya friend, saya mau cerita sedikit. Saya tadi sholat Jumat. Sebenarnya ini saya udah tahun ke-7 ke Bandung, tapi saya mau cerita aja. Dari awal-awal saya juga udah ada culture shock dengan cara sholat Jumat orang-orang di daerah saya ini, maksudnya di tempat tinggal saya ini sekarang gitu. Karena berbeda dengan daerah saya sebelumnya, daerah saya di Sumatera Barat gitu. Jadi sedikit ada culture shock, misalnya seperti azan 2 kali misalnya. Kan di Sunda banyak kan azan 2 kali ya, di Cilengsi juga azan 2 kali, di Bandung juga azan 2 kali gitu. Jadi saya rasa itu culture shock, tapi menarik. Ya, mana yang benar kita nggak tahu. Itu biarlah para ulama aja yang menentukan. Tapi itu bagi saya sih hal yang baru gitu loh. Terus pakai tongkat. Ya, khatibnya pakai tongkat gitu loh. Jadi di daerah di kampung sih nggak ada yang pakai tongkat. Di sini pakai tongkat gitu. Dan untuk memanggil khatib itu juga ada bacaan-bacaan tertentu. Ya sudah muslimin rahimakumullah, bla bla, macam-macam lah kata-katanya, nggak hafal ya. Untuk manggil khatib untuk naik mimbar gitu. Di daerah saya nggak ada. Kalau di daerah saya itu ya assalamualaikum, khatibnya naik baca assalamualaikum terus azan, karena azannya 1 kali di daerah saya. Itu sih. Jadi ini sebenarnya pengalaman udah lama sih, udah 7 tahun yang lalu. Jadi saya baru sempat bercerita sekarang gitu, sesuatu yang baru. Dan satu lagi di tempat tinggal saya ini, di area Jatayu dan Abdurrahman Soleh itu, dia kalau ngasih khotib, ngasih ceramah, ngasih khutbah itu pakai bahasa Sunda. Jadi kita yang pendatang bingung gitu, ini mau cerita apa gitu. Jadi ada kebingungannya di sana gitu. Tapi tentu kita sebagai pendatang harus menghargai kebijaksanaan setempat, lokal wisdom setempat. Itulah perbedaan, menarik, keren, mantap gitu. Ayo. Nah sekarang saya mau ke Rian karena di sana ada wifi. Jadi saya mau beresin thesis di sana karena ada wifi. Dan lagian Rian juga kerja, kamarnya kosong, saya pakai kamarnya. Kita stay di sana. Go. Hari ini nggak ngapa-ngapain, hanya di kosan Rian saja. Lanjutin proposal tesis untuk sidang. Doain cepat teman-teman. Sekarang hari ini kita nonton sama beresin proposal tesis, itu aja sih. Karena udah malam nih, Jumat malam Sabtu. Kita tidur di kosan anak-anak si Gani. Karena Rian ada saudaranya. Ya, kita habis beli batagor kaki 5 pinggir jalan. Ini udah pernah saya beli dulu sih. Dulu waktu masih D3, 4 tahun 5 tahun yang lalu gitu. Jadi ya itu. Ya, kita go. Harganya satunya 1000-an. Lumayan lah. Malam-malam
Ada timunnya juga. Timun. Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. Making me feel left loved by somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Cause I don't care, long as you just hold me there. You can take me anywhere. Make me feel loved by somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Bener gak sih itu liriknya? Gue lupa ya. Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. Make me love by somebody. I can deal with the bad. Ah ya. Engkau datang. Engkau datang. Ketika aku jatuh, bangun dan jatuh. Dalam langkah menyusuri kehidupanmu yang kelam. Dan hampir-hampir ku tak dapat melangkah lagi. Sebenarnya ada satu lagi sih, dirimu hadir, gitu kan. Tapi langsung aja ref ya. Bersama bayanganmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi. Kok gue lupa ya? Bersama bayanganmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi, dari kehidupan yang semu dan menenangkanku, membuatku terluka akan segala-galanya. Hari ini, hari ini aku mencoba berdiri dan melangkah lagi. Bila esok sih balik-balik kok liriknya. Ingat gue lagunya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di vlog berikutnya.